Shalom, selamat pagi. Di hari yang kedua di tahun 2025, tetap andalkan Tuhan karena Tuhan yang pegang kendali di dalam perjalanan ini. Tema hari ini berbicara mengenai Tuhan yang pegang kendali. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudara, sebelum kita mengakhiri 2024 kemarin, kita sudah dikagetkan dengan berita kecelakaan pesawat terbang, di mana pesawat terbang di daerah Timur Tengah atau di daerah Eropa Timur, Azerbaijan, yang mengalami kecelakaan, dan banyak juga yang mengalami korban tentunya di dalam kecelakaan tersebut. Belum lagi hari Minggunya, yaitu di tanggal 29 bulan Desember, yaitu pesawat Jeju Air dari Korea yang juga mengalami gagal mendarat tanpa roda yang mengakibatkan jumlah korban yang begitu fantastis. Tentunya kita mengalami kegalauan, wah gimana ya, apakah aman dan lain sebagainya, mau masuk ke tahun yang baru di tahun 2025 dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau katakan buat saudara bahwa percayalah bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di tahun 2025 ini. Itu sebabnya ingat, pegang ini, bahwa Tuhan masih memegang kendali kehidupan kita. Bahwa kita semua menghadapi situasi yang tentunya tidak pasti dalam kehidupan ini. Tapi Yeremia 29 ayat 11 adalah janji yang mengingatkan kita bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas hidup Anda, atas hidup saya, atas setiap kita. Nah, pada saat ayat ini ditulis, saudara, bangsa Israel justru sedang berada dalam masa pembuangan di keadaan di Babel. Bangsa Israel merasa kehilangan harapan pada saat itu. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa Dia tetap Tuhan yang memegang kendali dan memiliki rencana yang baik bagi bangsa Israel. So, janji ini juga relevan buat kita hari ini di tengah segala tantangan, kesulitan. Saya katakan buat saudara, Tuhan berdaulat dan terus bekerja untuk kebaikan kita. Nah, itu artinya yang pertama adalah Tuhan memiliki rancangan yang sempurna. Ingat baik, Tuhan memiliki rancangan yang sempurna. Gak peduli apa yang kata orang, prediksi ekonomi dan lain sebagainya. Pegang ini, Tuhan memiliki rancangan yang sempurna. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Artinya begini saudara, rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan manusia. Yesaya 55 telah mengatakan pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, "Rancanganku bukanlah rancanganmu." Nah, kita sering ingin tahu segala sesuatunya. Betul ya, jujur kita selalu mau tahu. Biasanya orang mau masuk tahun 2025 suka tanya kepada pendeta, mungkin kira-kira 2025 akan terjadi apa dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya katakan buat saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Anda, bagi saya, bagi setiap kita. Yang perlu kita ingat baik-baik bahwa kalau Tuhan memiliki rancangan yang sempurna, bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak hanya tahu tentang masa depan, tetapi Tuhan juga mengendalikan segala sesuatunya untuk menuju ke tujuannya. Yang perlu kita lakukan, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Makanya kayak saudara tahu nggak arsitek yang sudah memiliki cetak biru bangunan atau blueprint bangunan itu. Dia sudah tahu dia mau bikin apa. Dengan blueprint itu dia sudah tahu dia mau jadikan apa di sebuah lahan yang kosong yang akan dia bangun. Tuhan juga telah menyusun setiap bagian kehidupan kita dengan tujuan yang sempurna. Dan ingat baik, Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang kedua, saudara ingat baik bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Enggak, Tuhan enggak pernah merancangkan kecelakaan. Jangan pernah percaya kalau ada orang yang bilang, Tuhan marah sama Anda, Tuhan mau bikin Anda celaka, Tuhan mau bikin Anda bangkrut, Tuhan mau bikin Anda miskin. Oh enggak. Tuhan enggak pernah punya rancangan kecelakaan. Tetapi yang ada adalah damai sejahtera. Karena Yeremia 29 ayat 11b berkata, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Damai sejahtera dari Tuhan itu selalu melampaui situasi-situasi kita. Tidak berarti bahwa hidup ini tanpa masalah memang, tetapi damai sejahtera yang datang dari percaya sama Tuhan itu dapat memegang kendali di dalam kehidupan kita. Sebab Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Terlepas dari situasi apapun yang sedang Anda hadapi atau yang akan Anda hadapi, ingat baik Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Tuhan itu memelihara hati kita melampaui apa yang bisa kita pikirkan, apa yang mampu kita ucapkan. Dan selanjutnya saudara, kalau rancangan Tuhan damai sejahtera bukan kecelakaan, bisa saja ada masalah, bisa saja ada penderitaan, bisa saja ada kesulitan. Tetapi bisa jadi bahwa penderitaan itu jadi bagian untuk Tuhan mau mengadakan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah bikin yang negatif, tapi kita bisa saja terjebak dalam situasi negatif. Sama seperti Israel dalam pembuangan. Penderitaan kita seringkali justru menjadi alat Tuhan yang sempurna untuk membentuk karakter-karakter kita. Ya, kesulitan tadi justru bisa membuat karakter kita jadi baik, diubahkan. Karena Roma 8:28 berkata segala sesuatu itu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan segala kebaikan. Seperti emas, itu dimurnikan bukan dengan air dingin, tapi dimurnikan di dalam api agar emas itu jadi murni. Sometimes Tuhan bisa saja menggunakan tantangan dalam kehidupan ini untuk menjadikan kita lebih kuat dan lebih indah di hadapan Tuhan. Saya mengalami berkali-kali situasi yang sulit, tapi justru itu mengubahkan karakter saya, justru mengubahkan konsep berpikir saya. Malahan saya jadi semakin kuat dalam berhadapan dalam situasi ketika saya berhadapan dengan situasi sulit, karena Tuhan tetap bekerja di dalam saya. Nah saudara, selanjutnya lagi, bahwa yang ketiga adalah Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11c berkata, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapan kita bukan pada situasinya, tetapi harapan kita hanya kepada Tuhan. Harapan dalam Tuhan, Roma 5 ayat 5 berkata bahwa harapan manusia di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jangan taruh harapanmu sama manusia. Ketika engkau taruh harapan sama manusia, engkau bisa kecewa. Tapi taruh harapanmu hanya sama Tuhan saja. Karena masa depan kita terjamin. Karena Tuhanlah yang pegang kendalinya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dapat hidup dalam harapan ini. Gak ada yang lain, gak ada cara lain. Caranya adalah yang pertama, ayo percaya pada janji Tuhan. Baca Alkitabnya. Di situ janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Jangan biarkan situasi saat ini melemahkan iman Anda. Jangan biarkan informasi, berita-berita yang ada melemahkan iman Anda. So, please, ada seorang hamba Tuhan, begitu tegas dia. Dia tidak mau dengar berita, dia tidak mau baca surat kabar. Dia hanya fokus sama perkataan dan janji Tuhan. Makanya ketika tamunya datang ke rumah dia, tamunya mau masuk, dia bilang silahkan kamu masuk, tapi surat kabar kamu tinggalkan di luar, tidak boleh masuk ke rumah saya, kata si hamba Tuhan itu saudara. Dan dia begitu strict sekali memang dengan hal itu. Tapi ini saya mau katakan sama saudara, kabar baiknya bahwa pada saat Anda percaya pada janji Tuhan, Anda akan punya kekuatan untuk berharap apa yang Tuhan rencanakan untuk digenapi. Dan itu tidak akan melemahkan Anda. Bagaimana kita dapat hidup dalam harapan? Yang kedua adalah berserah kepada kehendak Tuhan. Biarkan Tuhan membimbing langkah Anda setiap hari. Coba berserah, belajar berserah. Taruh bobot hidup Anda sama Tuhan. Biarkan dia yang mengatur setiap langkah orang benar. Itu diatur oleh Tuhan. Biarkan Tuhan atur langkahnya. Biar Tuhan yang bawa Anda. Jangan ambil yang bukan Tuhan suruh. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak taruh di dalam mulut Anda. Jangan sentuh apa yang Tuhan tidak arahkan Anda ke sana. Berserah pada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana hidup dalam pengharapan. Tetap setia dalam ketaatan. Lakukan bagian Anda dengan setia. Apa yang menjadi bagian Anda hari ini? Lakukan dengan setia. Sambil percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagian Tuhan. Apa yang bukan bagian Anda, jangan diambil. Jangan iri hati dengan apa yang orang punya. Apa yang Tuhan taruh di dalam diri Anda, itu fit, itu cocok, itu pas buat Anda. Kita gak usah sibuk dengan baju ukuran orang lain. Karena Tuhan kasih berkat sesuai dengan ukuran Anda masing-masing. Jadi setiap kita pasti akan berbahagia. Dan kita akan bersuka cita. Karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali atas perjalanan kita.
So, Yeremia 29 ayat 11 adalah undangan untuk setiap kita dapat mempercayai Tuhan yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita di dalam segala rancangannya. Bahwa Tuhan selalu memiliki tujuan yang baik. Bahwa Tuhan memberi kita damai sejahtera even di tengah badai kehidupan. Bahwa Tuhan menjamin masa depan kita yang penuh harapan. Selamat menjalani kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang memiliki karakter di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selamat beraktivitas. God bless you.